Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rahman. Saya dari kelas G Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi, yaitu tentang siklus akuntansi, perusahaan dagang, atau tahap pengkisaran. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, itu tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Tujuan lainnya adalah mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Berikutnya itu neraca saldo buku besar utama pada toko sembako Raya Indah pada periode Januari 2021. Pada akun kas, nomor akunnya 111, pada tanggal 1 Januari 2020, saldo referensi NS, debitnya 10 juta, kita taruh debit di saldo juga 10 juta. Tanggal 31, keterangan posting referensi JKM, di debit 12.840.000, dia kasnya bertambah, jadi di debit saldo jumlah kasnya menjadi 22.840.000. Tanggal 31, keterangan posting referensi JKK, di kredit 2.570.000, di debit saldo menjadi berkurang karena dia di kredit, dan jumlah saldonya menjadi 20.270.000. Berikutnya asuransi dibayar di muka, nomor akun 112. Tanggal 1, keterangan saldo referensi NS, di debit 1.200.000, di debit saldo 1.200.000. Di utang dagang, nomor akun 113. Tanggal 1, saldo referensi NS, di debit 500.000, di debit saldo 500.000. Tanggal 31, posting referensi JJ, di debit 9 juta, di debit saldo bertambah kasnya menjadi 9.500.000. Tanggal 31, posting referensi JKM, kredit 2 juta, di debit saldo menjadi 7.500.000. Dia berkurang karena dia di kredit. Dan tanggal 31, posting referensi JU, kredit 200.000, dia berkurang karena jumlah saldonya di kredit, maka jumlah saldo di debit itu menjadi 7.300.000 berkurang. Berikutnya yaitu berikutnya persediaan barang dagang, nomor akun 114, tanggal 1, saldo referensi NS, debitnya 5 juta, debit saldo 5 juta. Perlengkapan nomor akun 115, tanggal 1, saldo referensi NS, debitnya 1 juta, debit saldo 1 juta. Tanggal 31, posting referensi DKK, 500.000 di debit, debitnya bertambah, jumlah saldo di debit menjadi 1.500.000. Peralatan nomor akun 121, tanggal 1, saldo referensi NS, debit 5 juta, di debit saldo 5 juta. Tanggal 31, posting referensi JB, di debit 1 juta, di debit saldo bertambah akun kasnya menjadi 6 juta. Akumulasi penyusutan peralatan. Nomor akun 122, pada tanggal 1, saldo referensi NS, di kredit 1 juta, di kredit saldo 1 juta. Berikutnya utang dagang, nomor akun 211, tanggal 1 saldo referensi NS, di kredit itu 2 juta, di kredit saldo 2 juta, debit kita garis. Tanggal 31, keterangan posting referensinya JB, di kredit 6 juta, jadi dia bertambah menjadi 8 juta di di kredit saldo. Tanggal 31, posting referensinya JKK, debitnya 500.000, dia berkurang, jadi
Jadi saldo di kredit itu jadi 7.500.000 karena berkurang. Tanggal 31 posting referensi JU di debit 300.000 dia berkurang, maaf, jadi 7.200.000. Berikutnya itu utang bank. Nomor akun 221. Tanggal 1 saldo referensi NS di kredit 5 juta, di kredit saldo 5 juta. Modal Lunaraya. Nomor akun 311. Tanggal 1 saldo referensi NS kreditnya 14.700.000, kredit saldo juga 14.700.000. Tanggal 31 posting referensi JKM di kredit 10 juta, di kredit dia bertambah menjadi 24.700.000 saldo di kredit. Berikutnya Prive. Nomor akun 312. Tanggal 31 posting referensinya JKK, debitnya 200.000, di debit saldo 200.000. Tanggal 31 posting referensi JU, debitnya 100.000, di debit saldo bertambah menjadi 300.000. Berikutnya yaitu penjualan. Nomor akun 411. Tanggal 31 posting referensinya JJ, kredit di kredit 9 juta, di kredit saldo juga 9 juta. Tanggal 31 posting referensi JKM, di kredit 1 juta, di kredit saldo itu dia bertambah jadi 10 juta saldo kreditnya. 31 posting referensi JU kredit 100.000 dia bertambah menjadi akun saldo kreditnya menjadi 10.100.000. Berikutnya retur penjualan nomor akun 412 tanggal 31 posting referensinya JU di debit 200.000, debit saldo 200.000. Potongan penjualan nomor akun 413 tanggal 31 posting referensinya JKM di debit 160.000, debit saldo 160.000. Berikutnya yaitu ada pembelian nomor akun 511 tanggal 31 posting referensinya JB di debit 5 juta, debit saldo 5 juta. Tanggal 31 posting referensi JKK di debit 200.000, debit saldo 5.200.000 dia bertambah karena di debit. Berikutnya retur pembelian nomor akunnya 512 tanggal 31 posting referensinya JU di kredit 300.000, kredit saldo dia 300.000. Potongan pembelian nomor akunnya 513 tanggal 31 posting referensi JKK di kredit 30.000, kredit saldo juga 30.000. Berikutnya ada beban sewa nomor akunnya 611 tanggal 31 posting referensinya JKK di debit 1.200.000, debit saldo 1.200.000. Berikutnya selanjutnya kita akan masuk pada toko sembako Raya Indah neraca saldo pada periode 31 Januari 2021. Kita akan langsung saja. Jadi cara untuk memasukkan ke dalam neraca saldo itu kita lihat dari akun-akun yang sebelumnya tadi. Jadi yang pertama ini di neraca saldo ada 4. Itu yang pertama nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Jadi nomor akun yang pertama kita akan masukkan nomor akunnya 111. Kita taruh di nomor akun, nama akunnya kas, nama akun dari nomor 111 itu adalah akun kas, dan debitnya itu 20.270.000. Kita taruh di debit. Berikutnya nomor akun 112. Nomor akun berikutnya 112. Nama akunnya asuransi dibayar di muka. Nama akun dari nomor 112 yaitu asuransi dibayar di muka. Kita taruh debitnya 1.200.000, kita taruh di debit di kolom debit 1.200.000. Berikutnya nomor akun 113. Akun 113 itu nama akunnya piutang dagang. Debit jumlah saldonya itu di debit 7.300.000. Kita taruh di debit 7.300.000. Berikutnya persediaan barang dagang. Nomor akunnya itu 114 dan nama akunnya persediaan barang dagang. Kita lihat saldonya itu di debit 5 juta. Berarti kita taruh di debit 5 juta di akun kolom debit 5 juta.
Berikutnya nomor akun 115. Nama akunnya itu perlengkapan. Kita lihat saldonya di mana, itu di debit, jadi 1.500.000. Kita taruh di akun debit, di kolom debit 1.500.000. Berikutnya nomor akun 121, itu nama akunnya adalah peralatan. Akun peralatan, kita lihat saldonya 6 juta di debit juga, kita taruh di kolom debit 6 juta. Berikutnya, nomor akun berikutnya nomor 122. Nama akunnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat saldonya itu di kredit 1 juta, kita taruh di kredit 1 juta, dan debit kita laris. Berikutnya, setelah akumulasi penyusutan peralatan, yaitu nomor akun setelah itu adalah 211. Kita lihat nama akunnya yaitu utang dagang, kita tulis utang dagang, dan kita lihat saldonya di kredit 7.200.000. Berarti kita taruh di kolom kredit 1.200.000. Oke. Maaf, 7.200.000. Berikutnya nomor akun berikutnya nomor 221. Nama akunnya utang bank, kita tulis, dan kita lihat nilai saldo itu di kredit 5 juta. Kita taruh di kolom kredit ke 5 juta. Berikutnya modal nona raya. Kita lihat nomor akun itu 311, kita tulis, dan nilai saldonya itu di kredit 24.700.000. Kita tulis di kredit kolom kredit 24.700.000. Berikutnya Prive, nomor akunnya 312. Kita tulis di kolomnya. Kita lihat nilai saldonya di mana, di debit 300.000. Jadi kita taruh di debit 300.000. Selanjutnya yaitu ada penjualan. Kita lihat nomor akunnya 411, kita tulis 411 nomor akun, nama akunnya penjualan. Nilai saldo, jumlah saldonya itu di kredit 10.100.000. Kita tulis 10.100.000 di kolom kredit. Berikutnya nomor akun 412, nama akun retur penjualan. Kita lihat nilai jumlah saldonya itu di debit 200.000. Kita taruh di debit 200.000. Berikutnya itu nomor akun 413. 413 itu di potongan penjualan, kita lihat nilai debit saldonya itu di debit, nilai saldonya itu di debit, kita taruh di kolom debit 160.000. Berikutnya itu ada pembelian, nama akun pembelian, nomor akunnya 511. Kita tulis nomor akun 511, pembelian, nama akunnya pembelian. Kita lihat nilai saldonya berapa, di debit 5.200.000. Kita taruh di debit 5.200.000. Nah, berikutnya retur pembelian, nomor akun 512. 512 retur pembelian. Kita lihat nilai saldo itu 300.000 di kredit. Kita tuliskan 300.000 di kredit. Berikutnya potongan pembelian, nama akun, nomor akunnya 513. Potongan pembelian, nama akunnya. Kita lihat nilai saldonya itu di kredit 30.000. Yang terakhir itu adalah beban sewa. Nomor akunnya 611. Kita tulis nama akun beban sewa. Kita lihat nilai saldonya itu di debit 1.200.000. Jadi kita tuliskan di kolom debit 1.200.000. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan menjumlahkan. Jadi jumlah dari saldo debit itu adalah 48.330.000, dan jumlah di kredit
itu totalnya juga 48.330.000. Jadi dia adalah jumlahnya balance. Berikutnya itu jurnal penyesuaian. Satu, berdasarkan stok of-name, persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Pertama kita akan, mohon maaf yang sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita akan membuat nama dari perusahaan toko, yaitu kemudian jenis jurnal penyesuaian dan periode pada 31 Januari 2021. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom akun, yang ketiga kolom referensi, yang keempat debit, kolom kredit, debit, dan yang berikutnya kolom kredit. Kita mulai dari transaksi dan kejadian pertama. Berdasarkan stock of name, persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Yang kita lihat di sini, perusahaan dagang saldonya 5 juta rupiah persediaan barang dagang. Sedangkan yang dicek di stock of name itu persediaannya hanya 4 juta rupiah. Berarti untuk persediaan ini tidak sesuai dari neraca saldo. Makanya untuk transaksi atau kejadian ini itu yang perlu disesuaikan. Jadi kita akan mencatat tanggal untuk tanggal 31 Januari 2021. Jurnalnya itu di sini kita disuruh gunakan metode laba rugi. Untuk penyesuaian ikhtisar laba rugi pada persediaan dagang awal. Saldo di sini itu adalah 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah. Dan ikhtisar laba rugi persediaan barang dagangan akhir itu 4 juta. Dan kita garis untuk dan jangan lupa digaris untuk membedakan antara transaksi pertama dan utama dan selanjutnya. Kemudian berikutnya transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Februari sebesar 2 juta rupiah. Jadi transaksi ini membutuhkan yang namanya penyesuaian karena nantinya tidak akan sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Kita buat jurnal penyesuaiannya 31 beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita garis. Dan transaksi berikutnya, kita masuk pada transaksi berikutnya. Perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Kita memerlukan data dari neraca saldo untuk melihat saldo perlengkapannya. Jadi neraca saldo itu perlengkapannya 1.500.000 rupiah, jadi tidak sesuai. Seharusnya yang diminta itu adalah 1 juta rupiah untuk perlengkapan yang tersisa. Jadi
selisihnya itu sebesar Rp500. Itu dicatat sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi beban perlengkapannya Rp500.000 dan perlengkapannya juga Rp500.000. Berikutnya, itu peralatan disusutkan sebesar 10%. Jadi di sini beban penyusutan peralatan itu saldonya 6 juta. Jadi beban penyusutan peralatan peralatan di sini itu mengalami penyusutan sebesar 10%. Jadi untuk akumulasi penyusutan peralatan di kredit dan debit itu adalah beban penyusutan peralatan. Dan kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp600.000. 10% dari 6 juta. Berikutnya setelah itu selanjutnya kita garis. Langsung saja tanggal 31 beban asuransi di debit 100.000 dan di kredit asuransi dibayar di muka 100.000. Sewa dibayar di muka 1.100.000 dan beban sewa 1.100.000. Berikutnya jumlahnya di debit jumlah keseluruhannya yaitu 13.300.000 dan di kredit juga 13.300.000. Selanjutnya yaitu masuk pada kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Kertas kerja atau sering disebut neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo. Yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD. Pindahkan neraca saldo, pindahkan NSD akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi, dan yang terakhir itu jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Berikutnya pada toko sembako Raya Indah neraca saldo pada periode 31 Januari 2021, ikhtisar laba rugi itu di debit 5 juta. Dan potongan pembelian awal itu di kredit 5 juta, ikhtisar laba rugi itu di kredit 4 juta, beban gajinya 2 juta di debit, utang gaji 2 juta di kredit, beban perlengkapan 500.000 di debit, perlengkapan 500.000 di kredit, beban penyusutan peralatan itu 600.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 600.000 di kredit, beban asuransi 100.000 di debit, asuransi dibayar di muka 100.000 di kredit, tanggal 31 sewa dibayar di muka 1.100.000 di debit, dan beban sewa 1.100.000 di kredit. Jumlah dari debit itu adalah 13.300.000 dan jumlah di kredit adalah 13.300.000.
Selanjutnya itu toko sembako Raya Indah pada kertas kerja pada periode 31 Januari 2021. Nah, yang pertama itu akun kas itu didebit 20.270.000. Asuransi dibayar di muka didebit 1.200.000. Nomor akun 113 utang dagang didebit neraca saldo itu 7.300.000. Persediaan barang dagang itu 5 juta didebit neraca saldo. Nomor akun 115 perlengkapan 1.500.000 di debit neraca saldo. Nomor akun 121 akun peralatan 6 juta di debit neraca saldo. Dan akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit neraca saldo 1 juta rupiah. Berikutnya utang dagang itu 7.200.000 di kredit, utang bank 5 juta di kredit, modal non-raya 24.700.000 di kredit, kita sesuaikan dengan ini ya. Lalu price itu 300.000 di debit neraca saldo. Itu berikutnya nomor akun 411 penjualan itu 10.100.000 di kredit. Dan retur penjualan 200.000 di debit, potongan penjualan di debit 160.000, pembelian 5.200.000 di debit, retur pembelian 300.000 di kredit, potongan pembelian 30.000 di kredit, beban sewa 1.200.000 di debit. Dan jadi jumlah dari debit itu adalah 48.330.000 dan jumlah dari kredit yaitu 48.330.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu pindahkan data jurnal penyesuaian pada toko sembako Raya Indah kertas kerja pada periode 31 Januari 2021. Nah, jadi kasnya itu didebit jadi 20.270.000. Asuransi dibayar di muka 1.200.000 di debit, di utang dagang piutang dagang 7.300.000, persediaan barang dagang 5 juta, perlengkapan 1.500.000, peralatan 6 juta, akumulasi penyusutan peralatan 1 juta, utang dagangnya 7.200, utang bank 5 juta, modal non-raya 24.700, price 300.000. Nah, di penjualannya 10.100.000 dan retur penjualan 200.000. Jadi kas itu di jurnal penyesuaian kita garis di debit dan di kredit. Jadi hanya ada asuransi dibayar di muka itu di kredit 100.000. Kemudian persediaan barang dagang itu di debit itu 4 juta dan di kredit jadi 5 juta. Dan di perlengkapan itu jadi 500.000 di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit jurnal penyesuaian adalah 600.000. Selanjutnya yaitu beban asuransinya itu 100.000 di debit, beban sewa dibayar di muka 1.100.000 di debit, dan berikutnya adalah NSD. Di debit ke akun kas 20.270.000, asuransi dibayar di muka, di debit NSD 1.100.000, di utang dagang di debit 7.300.000, persediaan barang dagang 4 juta di debit, peralatan 1 juta, perlengkapan 1 juta di debit, peralatan 6 juta di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit 1.600.000,
utang dagang 7.200.000, utang bank 5 juta di kredit. Berikutnya modal Nonaraya itu 24.700.000 di kredit. Prive itu 300.000 di debit. Penjualan 10.100.000 di kredit. Tutup penjualan 200.000 di debit. Selanjutnya jumlah dari jurnal penyesuaian di debit itu adalah 13.300.000. Jadi inilah dia saldo dari jurnal penyesuaian debit dan di kredit, dan juga saldo di NSD, debit, dan kredit. Berikutnya, selanjutnya masih ada laba rugi. Jadi di kolom laba rugi itu tidak ada saldonya, dan di neraca inilah saldo dari debit dan kredit, saldo dari neraca. Berikutnya, jadi jumlah dari neraca saldo itu jumlah debit neraca saldo adalah 48.330.000 dan jumlah dari kredit neraca saldo adalah 48.330.000 juga. Berikutnya kita masuk dari ikhtisar laba rugi. Inilah jadi saldo di debit itu 5 juta di jurnal penyesuaian, di kredit jurnal penyesuaian itu 4 juta. Beban gaji 2 juta di debit jurnal penyesuaian, beban gaji di kredit kita garis. Utang gaji kita garis di kredit, di debit, dan di kredit 2 juta. Di debit itu ikhtisar laba rugi di debit 1 juta, beban gaji 2 juta di debit, dan utang gaji itu 2 juta di kredit. Berikutnya, setelah utang gaji yaitu beban perlengkapan nomor akun 613. Itu 500.000 di debit dan NSD-nya 500.000. Beban penyusutan peralatan itu 600.000 di debit, debit NSD 600.000, beban asuransi 100.000, debit NSD 100.000. Sewa dibayar di muka 1.100.000 dan debit NSD 1.100.000. Dan berikutnya jadi ini adalah jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Ini adalah tabel terakhir, dan jumlah dari laba rugi itu di debit jumlahnya 10.430.000 dan di kredit jumlahnya 10.430.000 juga. Dan di neraca itu jumlah di debit adalah 41.070.000 dan di kredit 41.070.000 juga. Itulah penjelasan dari materi ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.